Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Malam hari ini kita memulai kajian pertama dalam pembacaan kitab Syarah An-Nasafiyah karya Imam Sa'duddin At-Taftazani, mensyarahi kitab Al-Aqidah Al-Aqaid An-Nasafiyah karya Syekh Umar An-Nasafi rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darin amin. Qal, sebelum memulai kajian perlu sedikit semacam pengantar bahwa mengapa pilihannya adalah kitab An-Nasafi, Syarah Nasafiyah, kemudian terkait dengan pengetahuan umum soal ilmu kalam. Pertama, ilmu kalam ini adalah sebuah ilmu yang tidak perlu didefinisikan karena semuanya atau nanti akan didefinisikan oleh mu'alif di sini. Tapi penting untuk mengetahui bahwa ilmu kalam melewati beberapa fase. Saya tidak menceritakan terbentuknya atau kodifikasinya ilmu kalam, tapi saya menceritakan sedikit terkait corak penulisan ilmu kalam. Bahwa ilmu kalam karena itu adalah ilmu terkait argumentasi pembuktian akidah keislaman. Karena kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah itu sumber dari segala ilmu. Di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis itu banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang bercerita terkait Allah, terkait Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkait hal-hal yang hanya bisa diketahui lewat wahyu yang kita sebut sebagai as-sam'iyah. Maka di dalam ilmu kalam sebenarnya membahas terkait itu, yaitu materi utamanya yang dibahas, topik utamanya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran, Sunnah, yang terkait masalah-masalah itu. Hanya saja pembuktiannya, argumentasinya ini yang sedikit berbeda. Tidak seperti kajian di dalam ilmu hadis, tidak seperti kajian di dalam ilmu fikih, yang mana pembuktiannya kebanyakan menggunakan ayat Al-Quran itu sendiri atau hadis itu sendiri. Namun, di dalam ilmu kalam, kekuatannya adalah kekuatan rasional. Bagaimana membuktikan argumentasi rasional, membuktikan akidah-akidah yang tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah ini menggunakan argumentasi rasional. Pertanyaannya, mengapa argumentasi rasional ditekankan di dalam ilmu kalam? Karena berangkat dari sebuah pemikiran rasional. Berangkat dari sebuah pemikiran bahwa pertama Al-Quran ini ditujukan pada dasarnya untuk orang yang sudah Islam ataupun orang yang non-Muslim. Bahwa ketika orang, taruhlah orang itu non-Muslim, tidak mungkin dia menggunakan argumen ayat Al-Quran dan Sunnah karena dia belum percaya kepada Nabi Muhammad, belum masuk Islam. Bagaimana dia akan percaya kepada Al-Quran? Itu pertama. Kemudian di dalam ayat Al-Quran sendiri banyak sekali ayat-ayat, terutama misalnya di surat-surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu banyak sekali ayat-ayat yang isyarat-isyaratnya adalah pembuktian secara rasional. Banyak perintah di dalam Al-Quran dan juga isyaratnya banyak sekali di dalam hadis agar seseorang menggunakan daya pikirnya secara maksimal. Karena Al-Quran sebagai mukjizat ini diberikan, dikhususkan kepada orang sampai akhir zaman. Yang mana dialog tentang akidah Islam ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang telah Muslim, tapi juga orang-orang non-Muslim pada dasarnya. Sehingga kekuatan ilmu kalam ditekankan kepada ilmu rasional karena itu lewat pembuktian untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Karena begini, kalau kita
mau menggunakan semacam gambaran umum ya. Mengapa pembuktian di dalam kalam itu sangat penting dan bahkan banyak ulama menyebutnya sebagai usuluddin, dasar agama. Karena begini, kalau kita misalnya kita buat diagram, saya coret-coret di sini ya. Ini ada Allah atau wujudullah, eksistensi Tuhan. Yang mana selanjutnya adalah bi'tsatur rasul, diutusnya rasul. Oke, diutusnya rasul. Kemudian dari bi'tsatur rasul, diutusnya rasul ini ada mukjizatur rasul untuk pembuktiannya. Nah, kemudian nanti ke bawahnya itu adalah misalnya ajaran sholat, as-sholat, wa syara'i, semuanya. Coba lihat, mengapa ilmu kalam itu penting? Misalnya gini, kalau kita sebagai orang muslim misalnya, ini sudut pandangnya sebagai orang muslim, mengapa ilmu kalam ini penting dan ilmu kalam menjadi landasan dari semua hukum syariat dengan makna dia tergantung pada ilmu kalam. Karena misalnya gini, kita wajib melakukan sholat. Sholat seperti itu. Kita wajib melakukan sholat. Ketika ada orang bertanya, mengapa kamu wajib melakukan sholat? Maka jawabannya karena itu diperintahkan oleh Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini mujizatnya Rasul. Kita naik ke atas. Jadi mulai dari sholat yang kita lakukan, itu kita perlu menjawab pertanyaan mengapa, itu dengan menjawabnya dengan persoalan karena itu diperintahkan oleh Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini mukjizatnya Rasul. Oke. Nah, mukjizatnya Rasul yang terbesar adalah Al-Quran. Karena itu, Al-Quran ini bisa muncul karena Rasul telah diutus. Maka kita pertanyakan, mengapa kita percaya Al-Quran? Oke, mengapa kita percaya Al-Quran? Karena kita percaya kepada Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban untuk pertanyaan itu meningkat. Harus ada yang diutus, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika kita pertanyakan lagi, mengapa Rasul itu terbukti valid dan Rasul itu benar-benar adalah utusan Allah? Ya karena dia menggunakan mukjizat Al-Quran. Pembuktiannya adalah dengan mukjizat Al-Quran dan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Ide mukjizat ini kan sebenarnya ketika pada umumnya ada orang zaman itu menantang. Apa bukti bahwa kamu yang mengaku sebagai utusan Tuhan ini merupakan benar-benar utusan Tuhan? Karena setiap klaim besar membutuhkan pembuktian. Maka buktinya adalah mukjizat. Mukjizatnya diantaranya Al-Quran. Saya punya ayat-ayat yang ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ayat-ayat ini tidak akan bisa kamu tandingi isinya, ramalan-ramalannya, kalau kita bisa menyebutnya sebagai ramalan, atau cerita-cerita yang akan mendatang, cerita-cerita masa depan, itu semuanya terbukti benar, dan terutama pada gaya bahasanya, yang mana gaya bahasanya ini menggunakan gaya bahasa yang oleh orang Arab sendiri itu tidak bisa ditandingi. Jadi kita melakukan sholat karena kita percaya Al-Quran. Quran itu sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran itu tergantung dari adanya Rasul. Oke. Kemudian kita ketahui bahwasanya Rasul itu tidak akan menjadi Rasul kalau dia tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kembali ke atas. Pertanyaan,
Mengapa Rasul menjadi Rasul? Atau Rasul menjadi Rasul karena dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu, mempercayai Rasul itu sama saja mempercayai adanya Tuhan, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percaya kepada Allah itu nanti lisan yang mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membawa ajaran syariatnya itu hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ketahui coba, sholat itu hukum fikih, fikih kan? Oke. Terus setelah fikih ini, ketika ada pertanyaan apa bukti bahwa sholat itu wajib? Oh, karena dia diperintahkan di dalam Al-Quran. Maka ketika meningkat ya itu nanti levelnya ke usul fikih. Coba. Karena kan di dalam usul fikih itu nanti akan dijelaskan bahwasanya al-amru al-aslu fil amri wujub wa aqimus shalah. Sholatlah kalian, tegakkan sholat. Maka usul fikih menentukan secara argumentasi rasional juga bahwa perintah menegakkan sholat artinya sholat itu wajib bagi yang diperintahkan, yaitu orang-orang mukhatab, yaitu orang mukallaf al-balighul aqil alladzi balaghathu ad-da'wah. Orang-orang berakal yang sampai dakwah kepadanya. Ya, berarti ketika pertanyaan itu langsung meningkat ke level ke atasnya, yaitu level usul fikih. Kemudian di level pembuktian, dan ini usul fikih yang nantinya juga akan masuk ke dalam istimdad usul fikihnya. Ketika ditanyakan, kenapa Al-Quran itu wajib dipercaya? Kenapa Al-Quran wajib dipercaya? Karena Al-Quran mengandung mukjizat. Dan pembuktian mukjizat itu benar, tidak bisa ditandingi, itu ada di dalam ilmu usul fikih, masih usul fikih. Ya. Kemudian ketika meningkat lagi, ketika adanya mukjizat Al-Quran yang itu di level usul fikih, maka itu otomatis secara rasional kita harus percaya kepada orang yang membawa mukjizat, yaitu Rasul. Maka ketika ditanya lagi, kenapa Al-Quran ini valid, teks-teksnya benar-benar valid selain dari mukjizat yang terbukti secara faktual itu, karena banyak ayat Al-Quran juga tidak semuanya bisa dipahami oleh banyak orang. Ada banyak yang bahkan para sahabat juga tidak memahaminya. Tapi kenapa kita percaya Al-Quran seluruhnya, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas? Karena itu disampaikan oleh orang yang terpercaya, yaitu Rasul. Maka masuk pertanyaan itu, jawaban untuk pertanyaan itu, kita masuk ke dalam level ilmu kalam, ilmu akidah. Jadi ketika usul fikih ditanya lagi ke atasnya, itu nanti ke levelnya ilmu akidah atau ilmu kalam. Dan Rasul ada, secara otomatis itu kita harus percaya ketika kita sudah meyakini bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang terbukti benar semua ucapannya, maka di antara ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kita ya harus sholat dan sebagainya. Kemudian kalau dilihat dari sumber akidah atau dilihat dari konteks Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasul itu sendiri tidaklah menjadi Rasul kecuali dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus percaya kepada Allah. Maka ini masuk ke dalam level ilmu kalam lagi. Ini tentang bi'satul Rasul, diutusnya Rasul, itu level ilmu kalam di bidang nubuat. Yang mana kita ketahui bahwasanya di dalam nubuat itu termasuk dari kajian di dalam ilmu kalam adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perbuatan Allah, yang mana perbuatan Allah itu jais, Allah itu boleh mengutus Rasul, boleh tidak, menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan misalnya Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini Rasul itu wajib secara rasional diutus oleh Allah. Kalau kita tidak wajib, tapi itu jais bagi Allah. Karena di antara perbuatan Allah adalah mengutus Rasul, menciptakan alam semesta seluruhnya. Maka kita masuk ke pembahasan bi'satul Rasul, itu pembahasan ilmu kalam di bidang nubuat. Yang mana nubuat itu adalah salah satu cabang dari perbuatan Allah. Ya, kita langsung masuk ke atas.
yaitu Allah memiliki perbuatan, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka Allahnya harus ada, karena tidak mungkin ada perbuatannya tanpa zat yang memiliki sifat yang menciptakannya atau melaksanakan aktivitasnya. Maka kita masuk ke pembahasan soal ilahiyat. Ilahiyat ini ilmu kalam yang ilahiyat. Jelas ya, itulah kenapa ulama menyebut sebagai ilmu kalam itu sebagai usuluddin, dasar agama. Karena misalnya orang itu tidak percaya kepada Allah misalnya. Sejak dari awal nggak percaya kepada Allah. Dia itu mustahil percaya kepada Rasul. Mustahil percaya kepada Al-Quran yang mana Al-Quran ini dibawa oleh Rasul. Mustahil dia juga percaya sholat itu wajib. Makanya mengingkari satu hal yang penting di dalam ilmu kalam. Dan itu yang pokok, yang dasar. Itu sebenarnya mengingkari secara keseluruhan. Karena itu dasarnya sudah dihancurkan, maka seluruh bangunannya itu runtuh. Tidak bermanfaat sama sekali. Misalnya kita ngomong sholat itu wajib, ada orang nggak percaya sholat itu pentingnya apa, nggak manfaat dan sebagainya. Kita tanya dulu, kamu sudah percaya kepada Tuhan ada atau belum? Kalau dia tidak percaya Tuhan itu ada, dia meragukan banyak hal, termasuk di antara Tuhan, dia tidak manfaat sama sekali. Kita membincang dengan dia soal sholat itu memiliki banyak manfaat. Sejak dari awal dia dasarnya itu Tuhan nggak percaya. Karena Tuhan itu nantinya yang mengutus Rasul, Rasul itu yang menyampaikan Al-Quran, yang di dalam ajaran Al-Quran itu ada sholat. Jadi itu cara berpikir yang rasional dan juga urutan kalau diurutkan secara rasional demikian. Meskipun pada prakteknya tidak selalu seperti itu. Prakteknya tidak selalu lahirannya seperti itu. Karena faktanya banyak orang masuk Islam tanpa banyak hal hanya sekedar dia melihat akhlaknya orang muslim. Jadi yang saya bicarakan ini adalah urutan secara ilmu. Tapi soal hidayah itu bukan soal ilmu. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang mana orang itu bisa masuk Islam dengan berbagai macam cara. Ada orang tiba-tiba buka Al-Qur'an, ketika dilihat Al-Qur'an ini kok indah tulisannya, dia masuk Islam. Ada orang masuk Islam gara-gara banyak dukun-dukun menggunakan ayat Al-Qur'an. Misalnya, dukun menggunakan ayat Al-Quran dan itu manjur. Dia minta pengobatan yang mana dia sudah berobat ke banyak dokter, dia nggak sembuh, kemudian dia berobat. Orang Cina misalnya, dia berobat ke salah seorang kiai yang punya ilmu perdukunan. Dukun syar'i lah, ilmu hikmah. Dia menggunakan ayat Al-Quran. Akhirnya dia, kok sembuh ya? Ya udahlah, saya masuk Islam. Nah, dari masuk Islam itu ternyata dibuka hidayah oleh Allah, dia masuk Islam karena percaya kepada seorang kiai yang mana nanti pada akhirnya dia juga menjalankan sholat, otomatis dia percaya Tuhan. Jadi tidak selalu seperti itu, tapi ilmunya memang seperti ini. Secara rasionalnya memang seperti ini. Karena kita tidak pernah tahu bahwa orang itu bisa masuk Islam karena apa. Bahkan kadang itu melakukan hal yang haram pun bisa masuk Islam. Dan itu faktanya ada. Saya pernah ketemu orang non-Muslim, orang Cina. Masuk Islam itu gara-gara dia seorang introvert. Dia orang Cina, orang Jakarta Barat. Orang Cina, kemudian dia nggak punya banyak teman, karena dia introvert sekali. Sangat introvert. Nah, kemudian dia malah nyaman ngobrol sama tukang jual siomay kalau nggak salah. Orang Muslim, akhirnya satu momen ketika Jumatan dia diajak masuk sholat Jumat, di sana kan harusnya kan nggak boleh, non-Muslim kan masuk Jumatan kan nggak boleh. Masuk masjid nggak boleh. Dibawain sama temennya pakaian takwa, kemudian pakai kopiah. Di sana dia mendengar ceramahnya khotib Jumat. Ya khotib Jumat ya ceramahnya biasa standar lah, tapi dia merasa tenang dan sebagainya, akhirnya masuk Islam. Jadi tidak melulu seperti itu. Berarti bahkan beberapa jalur yang haram itu kadang itu bisa memasukkan orang kepada Islam. Ada orang bangun tidur, bangun-bangun Muslim karena dia dimimpi kan. Jalur-jalur yang nggak rasional itu banyak. Jadi saya ingin katakan bahwasanya yang saya terangkan di awal itu jalur-jalur yang melalui ilmu. Ini dibangun dari ini secara rasional, dibangun dari di atasnya, di atasnya itu adalah jalur yang resmi, jalur yang ilmu. Tapi pada prakteknya tidak semuanya seperti itu. Karena misalnya orang Islam di Indonesia itu kan masuk Islam bukan murni karena penalaran rasional awal-awalnya, tidak. Karena mereka melihat akhlaknya Wali Songo, kemudian mungkin terpenuhi sebagai hajatnya, karena mereka merasa
di agama Hindu itu didiskriminasi, ada kasta-kasta, dia ingin lebih bebas. Bahkan tujuan-tujuan duniawi itu masuk. Tujuan duniawi itu bisa digunakan untuk, kalau kita berbicara soal dakwah itu bisa. Jadi nggak melulu soal kalam. Maka saya ingin mengatakan gini, orang belajar ilmu kalam, kalau dia tidak mendalam dan melebarkan cara pandangnya, itu nanti akan kaku sendiri. Ya, karena dianggap ilmu kalam itu sebagai dasar, maka dia harus pertama kali diajarkan ke orang-orang awam. Belum tentu. Belum tentu. Orang awam jangan seperti itu. Bahkan misalnya orang non-muslim langsung kita dakwai secara kalam, belum tentu juga masuk. Ada orang yang punya kecenderungan rasional, terutama orang-orang saintis yang dia tidak percaya pada banyak hal kecuali harus rasional, maka itu bisa kita bicarakan soal ilmu kalam. Tapi orang pada umumnya tidak sampai seperti itu, maka dia dakwah-dakwah dengan kalam-kalam bagus, diceritakan biografi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah cukup. Dan itu sebenarnya tidak bertentangan dengan ilmu kalam. Ilmu kalam hanya fokus kepada hal-hal yang sangat pokok. Dan itu kaum elit. Ilmu kalam itu ilmunya orang-orang elit yang memiliki kadar intelektual tertentu. Tidak pada umumnya. Dan ini sudah dikatakan oleh ulama kalam. Misalnya Al-Ghazali sendiri itu mengatakan ilmu kalam itu nggak cocok untuk semua orang. Hanya sebagian orang yang cocok, yang memiliki kecerdasan fitri. Tidak sampai gila lah. Atau dia kecerdasan rata-rata, tapi dia itu memiliki banyak syubhat dan dia mau mencari. Maka dia penting untuk belajar ilmu kalam. Dan itu intinya. Itu pentingnya ilmu kalam. Oke. Kemudian penulisan-penulisan ilmu kalam yang kita ketahui dalam sejarah itu misalnya begini. Jadi tulisan-tulisan di awal, karena ilmu kalam itu muncul dari perdebatan, banyak perdebatan munculnya. Karena ilmu kalam itu muncul karena kebutuhan, maka penulisan dalam babakan sejarah, penulisan ilmu kalam dalam perjalanan sejarahnya itu memang karakternya lain-lain. Di zamannya ulama salaf tidak terlalu banyak membicarakan ilmu kalam secara mendetail. Kenapa? Karena zaman itu dekat dengan masa kenabian dan mana pikiran-pikiran orang tidak terlalu liar. Sehingga tidak banyak. Misalnya ada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama salaf, misalnya Imam Abu Hanifah punya Al-Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Awsat, Al-Fiqhul Asghar, Fiqhul Absat sama Fiqhul Awsat. Itu ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Itu kebanyakan hanya jidal. Jidal maksudnya apa? Ketika ada subhat yang muncul, dibalikkan omongnya, mereka runtuh argumentasinya, akhirnya tunduk. Itu saja. Kebanyakan seperti itu. Dan ada beberapa hadis terkait bahwasanya para sahabat juga mendebat orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kaum mulhidin dan sebagainya. Karena misalnya dalam Al-Quran itu misalnya menceritakan seperti ini. Cerita bahwa ada sebagian kelompok yang menyatakan bahwa di zamannya Nabi itu tidak ada orang ateis karena semuanya walain saltahum, jika kalian tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka layakulun Allah, mereka pasti menjawab Allah. Apakah itu seluruhnya seperti itu? Jawabannya tidak. Karena tidak semua, bahkan di orang Arab sendiri itu yang percaya kepada Tuhan. Ada kelompok yang diisyaratkan di dalam Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Ketika menceritakan karakter mereka berkata bahwasanya kita itu hanya makhluk yang dimatikan oleh masa. Nanti kita hidup tanpa tujuan, nanti kita meninggal juga oleh pergantian waktu, oleh masa dan sebagainya. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita hanya dihancurkan oleh masa. Itu orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Berarti memang ada, faktanya itu memang ada di zaman itu juga. Jadi itu tetap penting. Jadi subhat-subhat itu muncul, akhirnya mulai ada perdebatan-perdebatan. Ya. Terus kemudian pada gilirannya ada tulisan-tulisan. Karena gini, semakin banyak subhat yang muncul, maka respon para ulama karena mereka ilmiah, responnya akan beragam dan semakin canggih, semakin canggih. Ketika mulai ada penerjemahan kitab-kitab filsafat, yang mana di dalam filsafat itu umumnya dari filsafat Yunani, itu ada beberapa bagian yang memang problem dari sudut pandang akidah Islam. Misalnya kitab-kitab yang diterjemahkan di zamannya ada proyek Baitul Hikmah.
diterjemahkan oleh Ibnu Ishaq. Ya, itu kan banyak filsafat Aristoteles. Yang mana itu yang paling lengkap, dia menceritakan banyak hal. Ada ilmu logika, kemudian ada ilmu tabiiyat, ilmu fisika. Kemudian ada ilahiyat. Ilahiyat bil makna al-am. Dengan makna yang umum itu adalah metafisika. Ada juga ilmu riyadiyat, yaitu ilmu tentang matematika. Dan banyak lagi. Nah, yang problem adalah kebanyakan itu di ilmu ilahiyat dan sebagian tabiiyat. Kenapa? Karena tabiiyat mereka itu dicampur dengan bumbu-bumbu metafisika. Karena pembahasan tabiiyat di zamannya Aristoteles itu pembahasan terkait soal astronomi, terkait soal keyakinan metafisika bahwa alam semesta itu tersusun, alam semesta bumi ini sebagai markazul alam, pusat alam semesta, dan dia tersusun. Tersusunnya dengan susunan yang paling dasar kalau di bumi itu tanah, air, udara, dan api. Mulai dari bawah sampai ke atas seperti itu. Dan mereka juga meyakini, ingat, mereka meyakini bahwa alam semesta itu bentuknya ya sudah paling sempurna. Tidak bisa mengembang, tidak bisa menyusut, dan sebagainya. Dan mereka percaya bahwa segala hal yang bergerak di alam semesta itu digerakkan pada dasarnya oleh gerakan kausalitas. Kausalitas berturut-turut dan ujung dari kausalitas paling terakhir itu Tuhan. Karena itu mereka menyebut Tuhan itu sebagai al-muharrik alladzi la yataharrak, penggerak yang tidak bergerak. Mereka menyebutnya sebagai illatul ilal, ilah dari segala ilah. Itu muncul seperti itu. Dan itu dilihat oleh para ulama, dilihat ada yang bertentangan, ada yang bermasalah. Karena menganggap Tuhan itu sebagai penyebab dengan makna ilah, itu problem. Karena itu nanti akan menyebabkan alam semesta itu kodim. Karena ilah dan maklul itu harus tidak mungkin ada jeda secara periode waktunya. Tidak mungkin ada jeda. Karena itu mulai diskusi. Jadi mulai penerjemahan itu kan mulai dibaca, responnya itu banyak. Di antara yang mulai menjadi korban itu orang-orang Mu'tazilah, karena Mu'tazilah mendapatkan subhat sekaligus ditambahkan dengan pikirannya, akhirnya mengambil sebagian dari filsafat, kemudian mencernanya, menggunakannya dalam penafsiran agama. Tapi intinya berkulminasi nanti pada dasarnya, pada akhirnya itu kepada beberapa tokoh filsuf muslim. Misalnya ada Al-Kindi, Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina. Yang mana Ibnu Sina itu kitabnya luar biasa, dibaca banyak ulama. Termasuk dibaca oleh Al-Ghazali. Yang mana Al-Ghazali mulai mendedikasikan secara khusus. Sebelum Al-Ghazali ini ulama-ulama udah merespon. Misalnya Imam Haromen, Abdul Ma'ali, Imam Haromen sudah merespon. Dan banyak ulama sebelumnya juga merespon terkait apa yang dituliskan oleh para filsuf muslim yang ada problem di dalam persoalan akidah. Tapi yang menspesifikkan, mengkhususkan pembahasan secara kritik, secara langsung dan cukup lengkap itu adalah Al-Ghazali. Maka Al-Ghazali sebenarnya itu adalah ulama kalam generasi pertama mutakhirin. Generasi mutakhirin pertama kalau kita pakai periode awal. Generasi ulama generasi awal, generasi mutakhirin yang awal itu semacam Imam Haromen, Imam Baqilani ke atasnya nanti ke Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan sebagainya. Dari Imam Al-Ghazali ini menuliskan beberapa karya, Tahfudul Falasifa, Maqasidul Falasifa, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Qawaidul Aqaid, yang itu nanti akan digabungkan oleh banyak ulama, termasuk Imam Rozi, Imam Alamidi, dan sebagainya. Nanti memunculkan. Nah, nanti akan terbelah corak ulama kalam ini, mutakalimin yang cenderung ingin mengikuti gayanya Imam Al-Ghazali dengan menggabungkan kritikan bukan hanya kepada Mu'tazilah yang sebelumnya sudah ada, tapi juga mulai mengkritik para filsuf dan dijadikan di satu kitab. Itu yang disebut nanti sebagai ulama ajam. Kenapa ulama ajam? Karena kebetulan yang menuliskannya kebanyakan ulama-ulama memang dari ajam, Mawaro An-Nahr, orang-orang Asia Tengah, daerah Turki, daerah Persia, daerah Iran, daerah Uzbekistan dan sebagainya. Itu disebut sebagai ulama ajam. Ulama ajam. Mereka itu punya karakter, dia sangat mendetail di dalam persoalan filsafat,
karena subhatnya memang filosofis, dan daerah Persia zaman dulu memang pusat filsafat, memiliki filsafat-filsafat yang sudah diwariskan turun-menurun, sehingga orangnya cara berpikirnya karena sudah ratusan tahun berpikirnya memang secara filosofis, maka corak ilmu-ilmu kalam yang berkembang di sana memang corak-corak yang sangat mendalam. Di satu sisi ada corak yang tidak terlalu ngambil semua dari Al-Ghazali, digabungkan maqasidul falasifah, tahafudul falasifah dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh ulama kalam. Tapi mereka hanya mengambil semacam unsur yang mulai ilahiyat, nubuat, sam'iyat saja. Karena tidak terlalu banyak membicarakan persoalan filosofis. Mulai muncul Imam Ibnul Muqtaroh, kemudian nanti Imam Sanusi dan sebagainya. Dia ngambil dari sudut Al-Ghazali yang al-iqtisad fil i'tiqad sama qawaidul aqaid saja. Tidak terlalu banyak. Akhirnya mulai bercabang-cabang. Cabang-cabang sampai ke atas, sampai ke bawah yang kita ketahui. Dan pada dasarnya kajian-kajian ulama ajam itu adalah kajian lanjutan setelah kita menuntaskan kajian corak ilmu kalam level atas. Nanti pada dasarnya, nanti pada akhirnya itu nanti muncul ulama ajam, yaitu yang kita sering sebut Said Syarif Durjani, kemudian ada juga Sa'duddin Taftazani, yang mana itu dianggap sebagai semacam puncak, atau sebenarnya tidak pernah berakhir sebenarnya ilmu kalam. Cuma kajiannya itu lengkap, mensarai kitab Al-Mawaqif Al-Iji, yang mana Al-Iji itu sebenarnya yang rangkum dari kitab Abkarul Afkarnya Al-Amidi. Abkarul Afkar Al-Amidi. Corak ilmu kalam, kitab-kitab ilmu kalam ulama ajam, ini coraknya dia itu sebelum masuk ke pembahasan ilahiyat, nubuat, sam'iyat, selalu menyertakan di dalam ilmu kalamnya pembahasan soal logika. Karena dari logika ini yang oleh Al-Ghazali disebut logikanya Aristoteles, itu tidak ada masalah sama sekali. Mungkin yang bermasalah contoh-contohnya saja, tapi logikanya itu benar. Karena sudah diuji, dibaca, dan dibuktikan. Selalu memasukkan unsur logika di awalnya, kemudian makulat ilmu kategori tens, tentang bahwa ada yang disebut sebagai jauhar atau substansi, ada yang disebut sebagai aksiden, yaitu arot. Arot itu ada 9. Ada al-kaif, kualitas, ada al-kam, kuantitas, ada al-makan, ruang, kemudian ada al-infial, reaksi, ada al-fi'l, an-yaf'al, aksi, kemudian al-idhofa, reaksi, ada al-wad, posisi, itu ada 9. Jadi 1 jauhar, 9 aksiden, 9 arot. Itu selalu dimasukkan di situ. Kemudian ada yang, nah itu sebenarnya ilmu makulat itu sebenarnya ringkasan pembahasan penting dalam ilmu tabiiyat. Jadi saya katakan tadi, ilmu yang diwariskan oleh Aristoteles itu kan diserap oleh ulama Islam, dibaca. Itu kalau tabiiyatnya, kesimpulannya, kemudian kalau bisa kita ambil yang paling penting itu bagian makulatnya. Maka makulat di dalam ilmu kalam itu sebenarnya pembahasan ilmu tabiiyat atau natural filosofi. Natural filosofi di dalam ilmu filsafat. Sampai sekarang masih dipelajari di pesantren, misalnya di daerah Jawa Barat itu ada ilmu makulat al-asr. Padahal ilmu makulat itu ulama Islam itu nggak percaya seluruhnya loh. Tapi tetap dimasukkan di dalam ilmu kalam. Kenapa? Karena itu nanti bisa untuk membuat kritikan terhadap para filsuf. Sebelum kita mengkritik sesuatu ilmu, maka kita perlu untuk memahami ilmu mereka terlebih dahulu agar bisa mengkritiknya secara mendalam. Dan itu yang dilakukan oleh ulama kalam. Dibahas semuanya. Dari 10 kategori, itu kan yang dipercaya cuma 2 atau 3 doang. Hanya 30% yang diambil. Ulama kalam itu percaya adanya jauhar, iya percaya. Kemudian percaya adanya aksiden, arot. Tapi aksidennya 9, enggak semuanya dipercaya. Yang benar-benar tidak ada perbedaan pendapat itu adalah makula al-kaif, kuantitas. Ada yang disebut sebagai kuantitas. Sedangkan yang lain yaitu makulatul fi'il, makulatul infial, makulatul wadu, makulatul al-idhofah, semuanya mereka menyebutnya dia bukan arad, dia hanya amr itibari, sudut pandang otak saja. Dia bukan merupakan eksistensi sesuatu yang eksis secara konkret, yang mana dia menjadi kategori di dalam yang ada di dalam alam semesta secara keseluruhan. Tidak demikian, mereka nggak percaya. Jadi ini membantah sebagian kelompok yang mengatakan bahwa ilmu kalam ulama Asy'ariyah
itu sebenarnya hanya turunan dari filsafat Aristoteles. Filsafat Aristoteles bagian tabiat aja ditolak 70% kok. Minimal 70% yang ditolak itu. Perinciannya juga banyak yang ditolak. Nah, jadi setelah makulat itu nanti ada namanya al-umur al-ama. Umur ama itu sebenarnya kalau di dalam filsafat Aristoteles itu disebut sebagai ma wara'at tabi'ah. Pembahasan setelah fisika. Mereka menyebutnya metafisika. Ma wara'a itu mabada, mabada setelah fisika. Mereka menyebutnya metafisika. Itu umur lama pembahasan soal ilah dan maklul, pembahasan definisi apa itu al-hudus, al-qidam, al-wujub, al-imkan, al-istihalah, pembahasan al-wahda, al-kathro, at-ta'ayyun, pembahasan soal al-wujud, ontologi, ilah dan maklul. Itu semuanya pembahasan metafisika, yaitu persoalan-persoalan yang dia itu abstrak, tapi menjadi landasan berpikir di dalam penentuan logika atau hukum-hukum setelahnya. Ketika kita meyakini misalnya, contoh saja di dalam kitab Imam Sanusi, kitab Sanusi Umul Barohin yang sangat populer, atau kitab Aqidah Al-Sugro, Al-Aqidah Al-Sugro, itu kan diawali dengan ahkamul akli salasa, al-wujub, al-jawas, al-istihalah, kan? Al-wujub, al-imkan, al-istihalah. Itu sebenarnya pembahasan di dalam ilmu umurul ama. Karena kita menyebut Allah itu wajibul wujud, yang wajib eksistensinya ada. Pertanyaannya adalah, apa itu yang disebut sebagai wajib? Definisinya apa? Pembuktiannya kenapa wujub itu harus ada? Kenapa al-wajib itu harus ada? Kemudian al-jaiz, kenapa alam semesta itu disebut sebagai jaiz? Itu pembuktian gimana? Itu adanya di dalam ilmu umurul ama atau ilmu metafisika atau ontologi kalam. Dan ilmu umurul ama ini yang termasuk pembahasan yang paling jelimet di dalam ilmu kitab-kitab ilmu kalam, corak ilmu corak ulama ajam, karena memang pembahasannya sangat abstrak. Kita membahas soal-soal itu, dan nanti akan dibahas juga oleh filsuf-filsuf barat zaman modern, itu semuanya akan dibahas juga, sama juga pembahasannya, nggak jauh dari situ sebenarnya, hanya pengembangan. Nah, masalahnya kitab-kitab misalnya umur lama ini memang tidak dikaji tidak ada kurikulumnya di Indonesia. Setahu saya sampai sekarang tidak ada kurikulumnya, karena mungkin di Indonesia itu mungkin orangnya tidak terlalu filosofis, tidak ada sejarah masuknya filsafat yang sangat mendalam di Indonesia, sehingga memang mempengaruhi cara berpikirnya orang-orang Indonesia secara umum, sehingga tidak butuh ilmu itu, hanya dibutuhkan ketika orang-orangnya memang bergelut di bidang itu. Ketika tidak, ya tidak perlu. Tapi masalahnya semakin derasnya informasi, kemudian orang mulai membuka pelajaran-pelajaran filsafat di kampus dan sebagainya, mereka mulai membaca-baca filsafat Nietzsche, filsafat Leibniz, terus filsafat-filsafatnya Immanuel Kant. Itu nanti akan coraknya seperti itu. Mereka juga membahas soal apakah alam semesta itu memiliki awal atau tidak, apa yang disebut sebagai hadis, apakah Tuhan itu wajib ada atau tidak. Itu kan pembahasan persoalan ilmu umur lama. Dan itu tidak ada. Akhirnya setelah selesai itu baru mau masuk ke pembahasan ilahiyat, bahwasanya Tuhan itu memiliki sifat dan sebagainya. Ada sifat ma'ani, sifat maknawiyah, kemudian nubuah termasuk salah satu aktivitas Tuhan, menciptakan alam semesta, mengutus Rasul dan sebagainya. Kemudian di antara apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah tanda-tanda hari kiamat, apa yang terjadi nanti di akhir zaman, itu yang disebut sebagai sam'iyat. Kenapa sam'iyat? Karena dia hanya lewat wahyu saja bisa dipercaya. Argumentasi rasional tidak bisa menuju ke sana, tidak bisa membuktikan bahwasanya itu akan terjadi atau tidak, karena terbatas kemampuan akal. Kita melalui jalurnya lewat jalur asam atau wahyu. Itu pembahasan lengkap. Jadi ada logikanya, makulatnya, umur amanya, baru pembahasan ilahiyat, nubuat, sam'iyat. Itu yang coraknya ulama ilmu ajam. Nah, sedangkan corak-corak yang lebih memudahkan, karena itu tantangannya tidak terlalu filosofis, itu yang dikembangkan oleh ulama-ulama Arab, ulama mutakalimin metode Arab. Misalnya Imam Sanusi, Ibnu Muqtara, Ibnu Tirmizani, kemudian Imam Dardir, Imam Khoridabahi, Imam Dardir, kemudian Imam Lakoni, yang masuk ke kita kebanyakan seperti itu coraknya itu. Nah, corak itu penting, tapi karena kita tidak akan bisa memahami misalnya kitab-kitab Sanusiyat sebagai poros utama,
Imam Sanusi, itu tidak akan bisa mendalami secara mendalam kecuali kita juga membahas juga persoalan unsur-unsur dari ilmu kalam yang telah dibahas sebelumnya. Harus belajar mantik, harus belajar ilmu makulat, harus belajar ilmu umurul amah untuk bisa memahaminya. Karena banyak sekali bacaan-bacaan yang beredar di pesantren-pesantren atau di majelis taklim, apa kitab-kitab kalam yang coraknya itu corak ulama Arab, itu pun mereka susah memahaminya karena membacanya dalam keadaan kosong dari ilmu logika. Dia belum membaca Sulam Munawro, belum membaca Isahuzi, apalagi Tahdhibul Mantik dan Risalah Samsiah, belum baca sampai ke sana. Dia tidak bisa membedakan antara tasawur, konsepsi, tasdik, justifikasi, itu belum bisa membedakannya. Syarat-syaratnya bagaimana belum bisa, kesulitan. Apalagi dia juga tidak membaca ilmu makulat. Karena beberapa ada jauhar, arad dan sebagainya. Pembuktian soal wahdaniyah, soal laisa kamitslihi syai', Allah itu bermukhalafal hawadis, tidak sama dengan yang lainnya, itu juga harus memahami juga terkait apa yang disebut sebagai jauhar, apa yang disebut sebagai arad. Itu. Jadi yang dikaji di dalam ilmu corak-corak Imam Sanusi ke bawah, corak Arab termasuk yang di Indonesia, itu kebanyakan memang yang tidak menyertakan ilmu umur lama. Tapi biasanya di umur lama, makula, logia, tapi biasanya dipelajari secara terpisah supaya bisa paham. Sayangnya satu yang tidak dipelajari itu emang umur lama, tidak ada kurikulumnya. Kitab-kitabnya itu nggak masuk ke Indonesia, nggak masuk ke Indonesia. Padahal saya yakin kayak misalnya saya Nawawi Al-Bantani itu juga mempelajarinya ketika di Mekah, itu banyak dipelajari. Cuma mungkin karena tidak ada tantangannya di zaman itu tidak masuk. Ya. Tapi ala kulli hal itu semacam cerita lah. An-Nasafiyah ini adalah makanya nggak populer di Indonesia karena ini merupakan kurikulum akidah di negara-negara Persia, di Turki, di Iran, di Uzbekistan, di negara-negara yang kita menyebutnya dulu sebagai ulama ajam. Di dalam sini banyak isyarat, meskipun tidak disebutkan secara jelas karena ini risalah kecil, singkat, tidak diperinci soal logikanya, karena logikanya sudah dibahas, tidak diperinci secara detail terkait ilmu umur lama dan ilmu makulatnya. Tapi isyaratnya sana itu banyak. Apalagi yang mensarai ini adalah Imam Sa'duddin Taftazani. Yang mana Imam Sa'duddin Taftazani itu alumni dari madrasahnya Al-Iji, Al-Qadi, Aduddin Al-Iji. Al-Iji itu yang membuat kitab Al-Mawaqif. Dari munculnya kitab Mawaqif yang menghidupkan kajian ilmu kalam corak ajam dengan corak yang sangat baru, sangat mendetail. Yang awalnya dikerjakan oleh Imam Ar-Razi. Tapi Ar-Razi itu sangat luas. Terlalu luas sehingga tidak bisa disimpulkan atau kesulitan untuk disimpulkan, maka diringkas atau diperdebatkan juga oleh Al-Amidi, dan dari kitabnya Amidi nanti diringkas, semacam diringkas pembahasannya oleh Al-Iji. Karena Al-Iji mengambil urutan kitabnya, susunannya itu dari Mabahis Masyriqiyah dari Imam Ar-Razi dan juga dari kitabnya Abgarul Afkar karya Al-Amidi. Nah itu, jadi menghidupkan, nanti akhirnya banyak sekali dari Al-Iji muncul banyak sekali ulama-ulama yang nantinya menjadi kurikulum-kurikulum yang paten ya sampai sekarang di Al-Azhar. Karena misalnya di Al-Azhar sendiri kan kita diajari juga. Ya bukan saya belajarnya di luar kampus ya, di luar kampus. Tapi teman-teman yang jurusan filsafat itu belajarnya ada syarah mawakif, syarah makosid dan sebagainya. Syarah makosid ditulis Ghazali, syarah mawakif ditulis oleh Said Syarif Durjani dan sebagainya. Nah, itu yang penting. Kemudian satu hal lagi yang menarik, kenapa pilihannya adalah Sarana Nasafiyah? Karena Sarana Nasafiyah itu ditulis oleh ulama Asy'ariyah tapi yang memahami ulama Maturidiyah. Umar An-Nasafi, Syekh Umar An-Nasafi, penulis Aqidah Nasafiyah, itu seorang yang bermadzhab Maturidiyah. Dia bukan Asy'ariyah tapi Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah berbeda, tapi memang bedanya kecil. Cuma ada bedanya kalau yang paham itu. Misalnya dalam masalah sam'iyat, dalam masalah sifat sama. Sama itu bagi Asy'ariyah itu bukan mendengar suara. Sama itu maksudnya Allah memiliki sifat sama, yaitu Allah mengetahui segala hal yang merupakan suara. Itu madzhab Maturidi.
Madzhab Maturidiyah, bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah itu sama itu adalah sifat Allah yang qadim yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang dengan sifat sama itu dia mendengar segala eksistensi, segala hal yang eksis. Jadi mendengar itu bukan terbatas pada suara. Berarti di dalam ulama karena musahih ar-ru'ya bisa didengar itu, bisa dengar, bisa dilihat itu pokoknya dia eksis. Karena itu bisa mendengar warna. Karena itu mungkin di dalam madzhab Asy'ariyah itu mungkin mendengar warna. Biasa warna kan dilihat kan, cahaya dilihat, tapi mendengar warna. Karena ta'aluknya kepada segala hal yang mungkin. Makanya banyak orang yang salah. Nah, saya lihat ada tulisan sebagian kawan itu, sifat sama menurut Asy'ariyah dia mendengar suara. Itu bukan Asy'ariyah, itu Maturidiyah. Terlepas mana yang benar itu urusan belakangan, tapi itu coraknya berbeda. Misalnya eh, sifat al-idrok itu ditetapkan oleh Maturidiyah, tapi Asy'ariyah tidak menetapkannya. Al-idrok itu menurut ulama Maturidiyah untuk menambah kekurangan beberapa hal yang menurut mereka itu kurang untuk hal-hal yang tidak ditangkap oleh sama dan basor. Kalau sama itu mendengar berarti suara, segala hal yang ada, segala suara yang ada di alam semesta Allah mendengarnya. Basor itu segala hal yang dilihat, al-mubsorot. Segala hal warna, cahaya itu yang ada di alam semesta itu dilihat oleh Allah. Padahal padahal yang ada pada panca indera, tangkapan panca indera manusia itu bukan hanya suara, bukan hanya telinga dan uh, mata, mendengar dan suara. Ada yang lain kan? Ada yang merasa, meraba, mencicipi, indera perasa kulit, indera peraba kulit, indera perasa lidah. Kemudian indera apa lagi itu? Ya itu. Jadi idrok itu untuk mewakili itu seluruhnya supaya lengkap. Jadi bukan hanya suara dan warna seolah-olah berarti Allah nggak tahu yang lainnya. Tapi kan ada sifat alim. Iya sifat alim, tapi sesuatu eh, cakupannya berbeda. Karena orang itu misalnya orang itu bisa mengetahui apa yang didapatkan orang mengetahui dengan orang melihat secara langsung itu berbeda. Misalnya saya diceritain soal Mekah itu bagaimana. Itu pengetahuannya lengkap. Mungkin saya hafal misalnya, hafal. Tapi ketika belum datang ke sana, maka apa yang didapatkan berbeda. Ketika misalnya saya datang ke sana melihat secara langsung Mekah itu seperti ini. Tasawurnya akan berbeda, lebih lengkap, lebih detail, lebih mendalam. Itu kenapa ada sifat ilmu bagi Allah, tapi juga sekaligus ada sama dan basor bagi Allah. Dan sama dan basor itu cakupannya seluruhnya. Kalau Asy'ariyah, kalau Maturidiyah karena cakupannya itu hanya suara dan warna, sama dan basor, maka perlu memunculkan sifat idrok itu yang terkait dengan indera-indera yang lainnya. Pokoknya segala hal yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia, baik itu panca indera luar dan dalam, perasaan dan sebagainya, itu tercover semuanya pada sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara al-idrok itu. Kalau kita sudah cukup alim, sifat ilmu itu seperti itu. Ya, jadi Umar An-Nasafi, Matan Nasafi ya ini akidahnya akidah Maturidiyah. Namun disarai oleh Sa'duddin Daftazari yang seorang Asy'ariyah dan beliau memberikan penjelasan perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah di dalam kitab ini. Makanya menarik sekali. Dan alasan yang paling penting sebenarnya kitab Nasafiyah ini termasuk kitab kurikulum ulama-ulama ajam, termasuk menengah. Mungkin tidak paling tengah tapi dia masih awal-awal menengah dan dikhidmati banyak sekali oleh para ulama. Hasilnya banyak sekali. Hasilnya banyak sekali. Ya, hasilnya banyak sekali. Dan ini yang penting karena kita bisa belajar di situ. Karena jangan membaca kitab kita, jangan menjadikan kurikulum ini bukan membaca. Jangan menjadikan kurikulum kitab-kitab yang dia itu tidak memiliki ikatan intelektual. Tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang mensarai, tidak ada yang memberikan hasiah. Karena tidak akan efektif orang belajar kitab itu karena seorang pengajarnya dia hanya menggunakan pikiran sendiri tapi tanpa mengkoneksikan pikirannya dengan pikiran-pikiran ulama sebelumnya. Itu kesulitan. Karena itu orang bisa alim, bisa memahami ilmu secara mendalam itu pilihan kitabnya itu penting. Pilihan kitab itu penting karena dengan milih kitab yang banyak dikhidmati oleh para ulama, kita jadi tahu ada hasilnya dan sebagainya. Jadi tahu oh ternyata
pendalamannya seperti ini, yang kita bisa baca, kita dokumentasikan, kita baca sehingga nanti penjelasan kita itu semakin kuat, semakin mantap. Dan ini khasiatnya banyak sekali. Oke, itu saja yang bisa saya terangkan terkait ini ceritanya sebelum kita masuk. Tapi baik kita mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa syari rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumima fid darin amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mutawahhid bi jalali dzatihi wa kamali sifatihi. Al-mutaqaddis fi nu'util jabaruti an syawa'ibin naqsi wa simatihi. Bismillahirrahmanirrahim, itu tafsirannya nggak usah terlalu dijelaskan banyak, itu banyak dituliskan oleh para ulama. Tapi yang pasti itu bismillah itu memiliki ta'aluk. Ta'aluknya itu bisa di awal abda'u atau ibtidai, atau di akhir bismillahirrahmanirrahim abda'u atau bismillahirrahmanirrahim ibtidai. Karena di dalam kaidah bahasa Arab, ba itu tidak boleh berdiri sendiri. Ba itu merupakan sebuah huruf. Yang mana huruf itu di dalam ilmu nahwu, dia itu merupakan kalimat yang dia tidak memiliki makna independen. Kalimatun ghairu mustaqillah. Dia maknanya itu bukan seperti isim dan fi'il. Dia maknanya tergantung dari konteksnya. Maka huruf itu harus memiliki ta'aluk, memiliki muta'alaknya. Nah, ta'aluknya itu kadang kala isim, kadang kala fi'il. Makanya itu saya ketika ada orang mengatakan dengan menyebut nama Allah, maksudnya saya memulai dengan menyebut nama Allah dan sebagainya. Ya itu analisa bahasa. Kemudian tapi ini diawali oleh Syekh Sa'dul Taftazani mengapa menggunakan basmalah, dan juga diawali oleh banyak ulama ketika menuliskan karya karena mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kul amrin dzibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim atau bil basmalah fa huwa aqta fa huwa ajdam fa huwa abtar. Beberapa riwayat. Jadi mengawalinya karena melandaskan itu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu karena mereka mengikuti gayanya Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diawali dengan basmalah. Al-Qur'an dalam segi mushaf yang sudah diurutkan secara tauqifi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan secara nuzulnya, turunnya, bukan. Jadi yang diikuti iktidaan bil kitabil aziz, maksudnya mengikuti Al-Qur'an secara mushaf, secara urutan yang telah ditauqifkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengawalinya Al-Fatihah selalu ada basmalahnya di awal, karena itu ditabaruki menggunakan basmalah. Kemudian juga setelahnya itu ada alhamdulillah, kan, alhamdulillahirabbil alamin di Al-Fatihah. Maka mereka juga biasanya menggunakan itu. Karena juga ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya kul amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah atau bi alhamdulillah, riwayatnya begitu, fahuwa aqta fahuwa ajdam fahuwa abtar. Beberapa riwayat. Karena itu mereka menggabungkannya karena alasan seperti ini. Kita tidak terlalu banyak menjelaskan muqaddimahnya karena seperti saya ikut guru saya, untuk muqaddimah itu nggak usah terlalu dibanyak karena kita langsung masuk kepada intinya, karena muqaddimah itu banyak mengandung unsur-unsur balaghah, unsur mantik yang mana itu tidak bisa dipahami kecuali oleh orang yang sudah mempelajari itu. Jadi ini bisa diterangkan ketika sudah selesai kitabnya, baru di akhir kita menerangkan seluruhnya. Karena begini, muqaddimah di dalam kitab-kitab turos itu menyimpan semua ilmu yang nanti akan dibahas setelahnya. Maka kita buktikan di dalam balaghah itu ada yang namanya bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu mengawali sesuatu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mana kalimat-kalimat ini sudah mengindikasikan seluruh pembahasan yang ada di dalamnya. Makanya bara'atul istihlal an ya'tiya al-mutakallim fi tali'ati kalamihi bima yus'iru bimaksudihi. Ya kan? Dia sudah menjelaskan sejak dari awal. Karena itu di sini jelas. Alhamdulillahil mutawahhidi bijalali dzatihi wa kamali sifatihi. Segala puji bagi Allah, karena istighraq ya. Segala puji Allah yang esa dengan keagungan zat dan kesempurnaan sifatnya. Berarti ini persoalan pembahasan soal zat Tuhan, sifat Tuhan. Tapi bukan zat secara hakikat, tapi hukum-hukum yang terkait dengan talazum dari atau implikasi dari zat Allah, pembuktian zat Allah itu ada dan sebagainya. Berarti ilmu yang disebut sebagai
ilmu terkait zat Tuhan dan sifat Tuhan itu ilmu apa? Ilmu tauhid. Maka sejak dari awal dari pembukaannya ini sudah mengetahui oh ini membahas soal ilmu tauhid. Membahas soal ilmu tauhid, ilmu kalam. Ya, ada zat dan sifat. Nah, terus kemudian begini, ada yang menarik di sini dan itu karena ada unsur kalamnya maka saya sedikit jelaskan. Segala puji bagi al-mutawahid. Al-mutawahid itu maksudnya yang esa. Tapi menggunakan kata-kata al-mutawahid. Apa wazannya itu tafaul. Tafaul kan harusnya maknanya takalluf. Tapi di sini tidak bermakna takalluf karena itu mustahil bagi Allah. Tapi maknanya ya esa gitu aja. Maknanya esa. Maknanya esa begitu saja. Pertanyaannya, kalau di sini pertanyaannya ketika di sini ada pembahasan soal zat, soal sifat. Oke. Berarti al-mutawahid ini apa? Pertanyaannya. Segala puji bagi Allah yang esa. Berarti dia asma. Karena sifat sudah di cover supaya tidak adanya pengulangan. Berarti dia adalah asma Allah. Dia menggunakan asma Allah untuk memuji Allah. Karena pujilah Allah dengan asma-asmanya. Seperti itu. Pertanyaannya, mutawahid ini nggak warid. Nggak ada dalam Quran dan Sunnah. Apakah boleh kita menisbatkan asma kepada Allah dengan istilah-istilah, dengan diksi yang memang tidak ada Al-Qurannya, tidak ada hadisnya? Para ulama terbelah. Nah, di sini menggunakan pendapatnya Imam Al-Baqillani. Pendapat Imam Al-Baqillani yang menyatakan bahwa boleh menggunakan asma yang tidak warid. Asalkan satu syaratnya, dia tidak menggunakan diksi yang menyebabkan kekurangan. Karena semua sepakat Tuhan itu adalah maha sempurna. Maha sempurna. Muttasif bijami'il kamalat wa munazza'an sairin nukson. Sairin nakisot. Sairin nuksonat. Jadi Allah itu bersifatkan dengan segala sifat kesempurnaan dan juga tersucikan dari segala kekurangan. Karena itu Imam Baqillani pokoknya diksinya itu tidak ada masalah, secara bahasa itu tidak ada masalah. Tapi ini salah satu pendapat yang minoritas karena pendapat yang mayoritas itu seperti pendapatnya Al-Ghazali di dalam kitab Al-Maqsid Al-Asna itu menyatakan bahwa kita perlu membedakan antara asma dan sifat. Kalau asma itu nama itu harus warid karena seperti manusia kan namanya sudah dibikin oleh orang tuanya, kita nggak bisa ngerubah. Maka nama itu harus warid, kata Imam Al-Ghazali. Kalau sifat itu menggambarkan karakter, membawa kekuasaan, menggambarkan apa yang ada pada zat, maka itu tidak ada masalah, tidak warid. Kalau sifat itu tidak masalah, tidak menggunakan diksi yang langsung dari Al-Quran Sunnah. Yang penting semuanya sepakat harus menggunakan diksi-diksi yang memang tidak bermasalah secara bahasa, yang tidak ada makna-makna kekurangan di situ. Karena pilihannya itu memang terbatas. Karena itu kita nggak bisa lihat di dalam bahasa Indonesia itu banyak digunakan, tapi itu sebenarnya bermasalah kalau dalam pilihan diksi. Misalnya kita menggambarkan Tuhan sebagai zat yang mengecat cabai. Apa dulu ada lagu apa? Zat yang mengecat cabai. Seolah-olah perbuatan mengecat itu dilakukan oleh Tuhan secara langsung. Itu kan, dan mengecat itu kan perbuatan-perbuatan yang istilahnya itu menimbulkan diksinya itu kurang pantas. Diksinya kurang pantas karena dia seperti perbuatan-perbuatan kasar. Dan itu tidak baik. Meskipun maknanya kalau ditakwil itu bisa mengecat maksudnya melakukan aktivitas di alam semesta karena hakikatnya seluruh aktivitas yang ada di alam semesta itu ciptaan Tuhan. Berarti itu maksudnya menciptakan. Itu bisa. Tapi ala kulli hal itulah perdebatannya. Jadi asma dan sifat itu dibedakan oleh para ulama Asy'ariyah. Yang masyhur asma itu harus warid sedangkan sifat tidak harus warid tapi dia harus disimpulkan. Meskipun demikian ternyata di dalam kitab-kitab akidah Asy'ariyah Ahlussunnah itu mereka hanya menetapkan sifat yang spesifik itu menggunakan diksi yang memang ada dalam Al-Quran.
Ada sifat ma'ani, kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu kan semuanya ada dalam Al-Quran. Mustaknya ada dalam Al-Quran. Tapi aslul istiqomnya memang nggak ada. Kudrohnya nggak ada. Tapi kodiron, muridan. Seperti itu. Tapi aslul istiqomnya memang tidak ada. Tapi mereka mengambil itu. Ya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya mimma yajibu limaulana azza wa jalla isruna sifatan. Ya, itu kan di dalam itu Mulbarohin. Di antara yang wajib. Kenapa? Di antara karena memang Allah itu nggak membatasi. Karena itu ada orang yang mengatakan misalnya, kenapa sih Asy'ariyah itu misalnya membatasi sifat Tuhan ke 20 atau ke 7 atau ke 8? Nggak dibatasi. Yang jumlahnya 20, jumlah 7, jumlah 8 itu adalah sifat-sifat terperinci yang dalilnya secara nas ada dalam Al-Quran. Makanya itu saja yang dibahas. Nah, selebihnya karena zat Tuhan itu tak terbatas, zat Tuhan itu bukan sosok jisim body tertentu, yang mana dia fisik, maka yang namanya fisik itu pasti terbatas, padahal Tuhan itu tidaklah sosok yang fisik yang bisa ditangkap oleh panca indera. Maka mereka menetapkan sifat Tuhan itu ada sifat global sama sifat yang terperinci. Sifat terperinci itu harus ada dalilnya Al-Quran. Meskipun tidak wajib ya, tidak wajib, tapi mereka tetap konsisten di dalam pembahasan penetapan sifat itu harus ada dalilnya, akar katanya di dalam Al-Quran. Makanya ada 7 sifat ma'ani yang sifat hakiki itu. Nah kalau sifat wujud kan nggak ada dalam Al-Quran Ustaz. Kita bakok mukhalafal hawadis qiyamuh binafsi wahdaniyah. Kan asal katanya nggak ada dalam Al-Quran. Iya nggak ada, tapi itu bukan sifat hakiki. Bahkan menurut Asy'ariyah. Wujud itu sifat tafsiyah. Sifat tafsiyah itu maksudnya sifat yang merupakan zat itu sendiri. Jadi dia bukan sifat hakiki. Yang sifat hakiki itu adalah sifat yang memang ada pada zat Tuhan. Karena wujud itu bukan ada pada zat Tuhan. Karena Allah itu ya wujud itu sendiri. Zat itu sendiri. Jadi itu nafsu zatillah. Al-wujud itu nafsu zatillah. Ya kalau sudah dia memiliki sifat mendengar, terus berkalam, berkuasa, berkehendak, berarti kan zatnya itu harus ada kan? Ya seperti itu. Kemudian itu yang disebut sifat nafsiyah. Kemudian ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sebenarnya bukan sifat hakiki. Dia hanya standar apa yang disebut sebagai Tuhan itu harus karakternya seperti itu. Itu karena maknanya salbiyah. Salbiyah itu mencabut. Ya, salbul umur al-ghair la'iqa lidzatillah ta'ala. Mencabut hal-hal yang tidak layak. Salbu ma la yaliku bijadabillahi ta'ala. Mencabut atau menghilangkan segala hal yang tidak layak bagi Allah. Nah, itu misalnya kidam. Kidam itu yang tidak didahului dengan ketiadaan. Berarti lawannya itu dia pernah tiada. Dia pernah fana. Dia fana. Artinya, dengan menetapkan kidam, Allah itu harus qadim. Berarti dia telah menghilangkan yang tidak layak bagi Tuhan. Tuhan itu harus qadim. Tuhan itu harus kekal, bakok. Tuhan itu harus berbeda dari makhluknya. Karena yang sama dengan makhluk itu pasti makhluk. Tuhan itu harus esa. Karena yang tidak esa itu bukan Tuhan. Itu bukan sifat yang hakiki. Itu hanya kriteria atau menafikan segala hal yang tidak layak bagi Tuhan. Pokoknya kalau kamu sebut Tuhan, kalau kamu percaya Tuhan, maka kamu harus menetapkan sifat yang pantas bagi Tuhan, yaitu nanti sifat hakiki, sifat ma'ani itu. Dan yang tidak pantas kamu harus nafikan, yaitu sifat salbiyah. Baru setelah itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu yang sifat hakiki. Kemudian ada sifat maknawiyah, sifat kaunuhu qadirun, kaunuhu muridan, dan seterusnya. Itu maksudnya adalah tergantung ada perdebatan para ulama di sana. Ada yang menetapkan adanya hal, ada yang tidak. Kalau menetapkan adanya hal, maka dia percaya adanya sifat kaunuhu qadirun dan sebagainya. Percaya maksudnya adalah menetapkan sebagai sifat eksistensialis, sifat yang benar-benar ada pada zat Tuhan. Tapi kalau yang tidak menetapkan hal, dan itu mayoritas ulama Asy'ariyah mengatakan bahwasanya sifat maknawiyah itu bukan sifat yang hakiki, tapi dia itu maksudnya adalah sudut pandang.
Sudut pandang ketika kehendak Tuhan itu aktif, yaitu sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadirun. Sudut pandang ketika sudut pandang bahwa Allah berkehendak kepada setiap hal yang dikehendaki Tuhan, itu berarti kaunuhu muridan. Itu sudut pandang saja, dia umur itibariyah. Hal itu itisofud dzat bisifat. Jadi sifat ma'nawiyah itu maksudnya zat bersifatkan dengan sifat-sifat. Itisofud dzat bil sifat itu maksudnya sifat ma'nawiyah. Ya, pembahasan soal ini bisa dzati wa kamali sifati seperti itu. Al-mutaqaddis fi nu'udil jabaruti an syawa ibn naqsi wasimatihi, yang tersucikan dalam sifat-sifat keagungan, jabarut, kekuasaan, keagungan. An syawa ibn naqsi wasimatihi, tersucikan dari kekurangan dan tanda, dari campuran-campuran kekurangan dan tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda makhluk. Setiap makna makhluk itu selalu mengandung kekurangan. Nah, oke, wassalatu ala nabihi Muhammad al-muayyadi bisati hujaji wa wadihi bayyinatihi wa ala alihi wa ashabihi hudati tariqil haqqi wa humati. Semoga salawat dan juga salam, tidak disebutkan tapi sudah maksudnya demikian, terus tercurahkan kepada nabinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad, yang dikuatkan dengan argumentasi yang terang benderang dan bukti yang sangat nampak. Dan juga semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, huda titorikil haqqi wa humati, orang-orang yang memberi petunjuk jalan kebenaran dan para pembelanya. Nah, kata-kata huda titorikil haqqi wa humati itu isyarat bahwasanya di dalam pembahasan ini nanti ada pembahasan terkait imamah. Terkait imamah. Maka di dalam ilmu kalam itu kan ada pembahasan imamah. Sebenarnya pembahasan imamah, kepemimpinan, tentang khalifah, itu pembahasan ilmu fikih. Sebenarnya ilmu fikih. Tapi kenapa dimasukkan di dalam ilmu kalam? Karena pembahasan itu di awal-awal terbentuk, di awal-awal sejarah Islam itu tercampur dengan teologi, tercampur dengan akidah-akidah yang dipercaya oleh sebagian kelompok. Mereka meyakini bahwa imam itu harus dinas oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi orang itu mengetahui imam. Itu seperti akidahnya Syiah. Jadi sebenarnya respon terhadap orang-orang Syiah di zaman generasi awal, karena eh, termasuk sekte yang paling pertama muncul itu Syiah. Makanya muncul pembahasan imamah. Jadi yang unsur ilmu kalam di sana itu adalah unsur pembahasan imamah di sana, yang unsur ilmu kalamnya itu terkait apakah wajib ada imam, itu wajib bagi Allah, itu kan unsur seperti itu. Kemudian kemaksuman imam, imam itu maksum atau tidak, itu kan pembahasan akidah maksudnya. Tapi kriteria imam dan sebagainya itu pembahasan fikih. Maka ini di dalam pengantarnya itu sudah mengisyaratkan pembahasan ilmu kalam secara lengkap mulai dari awal sampai akhir. Ya, oke. Wa ba'du, adapun selanjutnya, fa inna mabda ilmi syara'i wal ahkam wa asasa qawaidi aqaidil Islam huwa ilmu tauhid was sifati al mausumu bil kalam al munji min ghayahi bisyukuk wa dhulumatil auham. Adapun selanjutnya, maka tempat terbangunnya ilmu syariat dan hukum dan dasar kaidah akidah Islam adalah ilmu tauhid dan sifat. Ilmu tauhid dan sifat itu salah satu nama yang disematkan para ulama terhadap ilmu kalam. Ilmu mengetahui keesaan Tuhan, mengetahui sifat-sifat Tuhan. Yang mana ilmu ini disebut sebagai ilmu kalam. Nanti ada alasan mengapa disebut sebagai kalam. Yang mana ilmu kalam ini al-munji, dia menyelamatkan min ghayahi bisyukuk wa dhulumatil auham, dari gelapnya syak, prasangka, dan gelapnya juga waham. Ghayahib itu gelap yang sangat 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 tajam, sangat gelap. Sedangkan dhulumat itu hanya sekedar gelap saja. Karena kenapa menggunakan ini ya? Karena syak dan waham itu
sama-sama gelap, namun Syak itu lebih problem, lebih gelap dibandingkan hanya Wahab. Syak itu ragu-ragu, dia tidak memiliki pijakan apakah dia A atau B. Karena dia susah, kalau orang udah Syak itu susah sekali. Tapi tidak terlalu bahas ke situ ya. Nantilah kita bahas. Qal wa innal mukhtasara al musamma bil aqaid lil imam al humam qudwati ulama al islam najmil millati wad din Umar an-Nasafi a'la Allah darajatah fi Darussalam. Dan sesungguhnya ringkasan. Ringkasan di sini maksudnya bukan meringkas dari sebuah kitab, bukan. Biasanya mukhtasar itu disebut sebagai meringkas sebuah kitab, tapi yang dimaksud di sini mukhtasar ringkasan maksudnya ringkasan ilmu kalam, bukan ringkasan sebuah kitab. Karena di dalam kitabnya Syekh Umar An-Nasafi ini itu meringkas pembahasan ilmu kalam dengan diksi-diksi yang singkat, padat, tapi mengisyaratkan banyak sekali pembahasan penting di dalam ilmu kalam. Tidak mencantumkan argumentasinya karena nanti akan dicantumkan, dijelaskan oleh Sa'duddin Taftazani. Karena itu dia disebut sebagai mukhtasar, yaitu dia ringkasan dari sudut pandang meringkas ilmu kalam, bukan meringkas kitab tertentu. Sebuah mukhtasar ringkasan yang disebut sebagai Al-Aqaid, karya Imam Al-Humam Qudwatu Ulama Islam, Qudwatu Ulama Islam Najmul Millah Waddin. Itu gelar-gelarnya. Umar An-Nasafi, daerah Nasaf, daerah di daerah dekat-dekat Turki situ. A'lallahu darajatahu fi Darussalam. Semoga Allah meninggikan derajatnya di surga. Lah, mukhtasar ini yastamilu min hadzal fanni ala ghuraril faraid wa duraril fawaid fi dimni fusulin hiya lid-dini qawaid wa usul. Mukhtasar yang ringkas ini mengandung ilmu kalam. Fan ini mengandung ilmu kalam yang banyak faedahnya. Dia mengandung dari ilmu kalam ini, mengandung pembahasan-pembahasan yang menarik, pembahasan-pembahasan yang unik, dan juga faedah-faedah yang menarik. Ditulis dalam sistem yang juga baik. Fi dhimni fusul, di dalam kandungan, di dalam dia faedah-faedah yang dituliskan tadi, faedah-faedah yang dituliskan tadi itu dituliskan dalam konteks fasal-fasal, bab-bab yang merupakan bab itu banyak mengandung kaidah dan banyak mengandung dasar-dasar dari ilmu kalam. Dan juga dituliskan di tengah teks-teks yang wa'athna inususin hiya lil yakini jawahir wa fusus, dan juga dituliskan mukhtasar ini mengandung teks-teks yang merupakan mutiara-mutiara keyakinan. Ma'aghayati minat tangkih wa tadhib, dengan sangat di sistem, dengan sangat pilihan dan sangat rapi, dengan sangat terpilih dan sangat rapi. Wa nihayatin min husni tanzimi wa tartib, dan sangat sistematis dan sangat berurutan. Ini hanya gaya bahasa untuk menjelaskan bahwa kitab ini menarik. Dan pembahasan-pembahasan yang dipilih oleh Syekh An-Nasafi ini merupakan pembahasan inti. Pembahasan inti mutiara-mutiara dalam ilmu kalam, meskipun tidak panjang, tapi mutiara-mutiaranya ini kena semuanya. Yang mana dari mutiara ini bisa dikembangkan ke banyak pembahasan. Karena itu tidak mengherankan dalam syarahnya Taftazani ini banyak dihasiai, dikomentari oleh banyak sekali ulama-ulama setelahnya. Dan hasilnya panjang sekali dan dikeluarkan semua otot-otot ilmu kalamnya oleh para ulama di sana, dikeluarkan semuanya. Fahawaltu an asrahahu syarhan yufassilu mujmalatihi wa bayyinu mu'dilatihi wa yanshuru matwiyatihi wa yudhiru maknunatihi.
Oke. Fahawaltu. Maka aku berusaha. Lah, karena kitab ini mengandung banyak sekali mutiara yang menarik di dalam ilmu kalam, maka itu biasanya dia ringkas. Kemudian dia sekaligus mengandung banyak mutiara yang penting. Dan sistematikanya sangat menarik, sangat indah, maka itu biasanya akan sulit dipahami. Maka itu biasanya akan sulit dipahami oleh para pemula, para pelajar. Maka ketika kamu tertarik untuk memahami mutiara-mutiara yang ringkas ini, maka saya perlu untuk berusaha untuk menjelaskannya. Itu kata Imam Sa'duddin At-Taftazani. Kenapa dijelaskan? Karena dia sesuatu yang ringkas itu biasanya butuh penjelasan tambahan untuk menguraikannya. Dan itu alasan yang diutarakan oleh Syed Sa'duddin Taftazani. Maka saya berusaha menjelaskannya dengan penjelasan yang bisa memperinci kandungan-kandungan atau diksi-diksi global di dalam kitab itu. Wa yubayyin mu'dilatihi, dan menjelaskan pembahasan-pembahasan rumit di sana. Wa yansyuru matwiyatihi, dan melebarkan kandungan-kandungannya yang terlipat. Jadi ada isyarat-isyarat yang terlipat di sana di dalam diksi-diksinya nanti dipanjang lebarkan oleh Sa'duddin Taftazani. Wa yudhiru maknunatihi, dan menampakkan mutiara-mutiaranya yang tersimpan karena isyarat-isyaratnya banyak, dan itu karakter bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu karena terinspirasi dari Quran, kalimatnya ringkas, maknanya itu banyak. Kalimatnya sangat ringkas tapi maknanya banyak, asalkan kita tahu cara memahaminya. Karena ada piranti-piranti untuk memahami, dengan ilmu dengan ilmu logika, dengan ilmu balaghah, dengan ilmu nahwu, ilmu sorof, itu bisa dilipat-lipat maknanya dengan beberapa kalimat. Karena itu berkahnya Nabi, karena Nabi kan diberikan oleh Allah sebuah kemampuan yang mana nanti akan diwariskan kepada para penerus Nabi, ulama-ulamanya. Utitu jawami al-kalim. Saya diberikan, kata Nabi, saya diberikan kalimat-kalimat ringkas yang mengumpulkan banyak makna. Ringkas kata-katanya, diksinya, tapi maknanya panjang sekali. Itu nanti diwarisi dan terlebih oleh orang-orang Arab. Karena bahasa Arab sendiri itu bahasa yang termasuk bahasa, pertama kosakatanya paling banyak itu bahasa Arab. Paling banyak, nggak ada yang kosakata sebanyak bahasa Arab. Sampai Imam Suyuti mengatakan la yuhitu bil lugha illa nabi. Tidak akan bisa menguasai bahasa Arab secara keseluruhan, kosakatanya, kecuali nabi itu sendiri. Seperti itu. Ma'a taujihin al-kala fi tangkih wa tambihin al-maram fi tawdi wa tahqiqil masail hibba taqri wa tadqiqil dalail ithra tahrir. Nah, sambil mengarahkan statement-statement yang ada dalam itu, di dalam kitab itu, fitangkih, dalam keadaan dia sudah dibersihkan dari masalah-masalah yang atau subhat-subhat atau masalah-masalah yang sampingan. Jadi benar-benar teksnya itu diarahkan oleh Sa'dud Taftazani ke pembahasan-pembahasan yang penting. Wa tambihin al-maram fi taudih, dan memberi reminder terhadap tujuan utama dalam keadaan dia dijelaskan secara jelas. Jadi tambih itu biasanya digunakan untuk gini. Ada namanya dalil, ada namanya tambih. Dalil itu digunakan sebagai istilah untuk argumentasi yang menjelaskan persoalan-persoalan teoritis yang nadhori. Lah, kalau yang tidak nadhori, yaitu aksiomatik atau badi, kan dia sebenarnya tidak butuh argumentasi. Tapi faktanya hal-hal yang badihi itu ada kalanya badihi yang khofi, ada yang badihi yang jali. Yang khofi, yang samar ini masih butuh pengingat. Orang itu perlu disadarkan untuk memahami hal yang badihi seperti ini. Misalnya yang badihi itu adalah misalnya di dalam argumentasi ilmu kalam, misalnya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam semesta itu berubah. Kalau berubah itu argumentasinya apa? Argumentasinya itu badihi jali. Karena setiap hal yang kita lihat di alam semesta itu berubah kan? Itu badihi yang jali. Badihi yang jali. Oke. Kemudian wa kullu mutaghayyir hadis. Segala hal yang berubah itu bermula.
Ini badihi juga, tapi dia badihi yang khafi. Ini badihi yang khafi. Kenapa khafi? Masih samar. Karena dia harus mendalami, dijelaskan terlebih dahulu apa yang disebut sebagai berubah. Kemudian apa yang disebut sebagai bermula. Taruhlah ini, karena ada khilaf, apakah ini teoritis atau tidak. Taruhlah ini sebagai contoh-contoh, bisa salah ya. Itu sebagai badihi yang khafi. Kenapa? Karena orang memahami makna dari berubah, itu kan berubah itu adalah peralihan dari kondisi sebelumnya ke kondisi setelahnya. Maka ketika dia memahami apa yang disebut sebagai berubah, itu nanti akan sudah meyakini bahwasanya segala hal yang berubah itu pasti memiliki titik awal. Itu pasti. Pasti bermula. Itu sebenarnya badihi sebenarnya, tapi perlu dijelaskan dengan tambi, dengan pengingat bahwa apa yang kamu yakini sebagai sesuatu yang berubah itu pasti ada permulaan, pasti ada permulaan. Misalnya gini, kita tanpa harus melihat. Misalnya kita melihat gini, kita melihat ada aliran air, yang panjang sekali. Kita nggak pernah tahu hulunya, ujungnya di mana kita nggak tahu. Tapi kita sudah meyakini pasti ada ujungnya kan? Karena segala hal yang berubah, aliran dari atas ke bawah itu pasti ada ujungnya di atas, itu pasti. Itu pasti. Maka ketika kita melihat alam semesta ini berubah, apalagi kalau di dalam fisika itu bahwa alam semesta itu mengembang, berarti ketika mengembang itu teori termodinamika kedua kan. Ada panas yang terus mengalami penyusutan, maka dia berasal dari satu panas. Satu panas yang sangat panas dan berarti ada satu titik. Kemudian dikembangkan bahwasanya ketika dilihat alam semesta mengalami pengembangan. Berarti ketika ditarik mundur, berarti dia menyusut pada satu titik. Sebelum titik itu tidak ada. Sebelum titik itu berarti tidak ada. Itu kan sebenarnya itu badihi sebenarnya. Kalau ada yang segala hal yang bergerak, berubah, itu pasti dia memiliki awal. Tapi perlu dijelaskan, itu tambih. Kemudian watahkikil masail ghibba takrir. Dan mentahkik masalah. Tahkik itu adalah memberikan argumentasi terhadap masalah. Jadi mentahkik masalah itu mendatangkan masalah dengan dalilnya. Al-Itsyan bil masail bidalail. Al-Itsyan bil masail al-Itsyan bil masail bidalailiha. Dia menjelaskan masalah-masalah atau statement-statement atau pembahasan-pembahasan inti di dalam ilmu kalam itu dengan mendatangkan argumentasinya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Argumentasinya apa? Seperti apa? Ya seperti itu. Ghibba takrir, yaitu ghibba itu ba'da. Setelah dijelaskan, takrir itu dijelaskan secara baku. Oke, dijelaskan secara baku. Wa tadqiqi lidalail itsra tahrir, dan pendalaman argumentasi. Jadi tadqiq itu mendatangkan dalil setelah dalil. Pendakikan dalil. Jadi sudah ada dalilnya ini ada dalilnya lagi. Kenapa dalil itu kuat? Karena ada dalilnya seperti ini. Itsra tahrir setelah diperdalam, tahrir diperdalam. Oke. Wa tafsirul maqasid ba'da tamhid, dan menjelaskan tujuan atau pokok-pokok pembahasan setelah memberikan pengantarnya. Jadi ada pengantar, kemudian ada maqasid. Jadi kadang itu masalah-masalah yang penting, masalah utama di dalam ilmu kalam itu tidak bisa dipahami kecuali dengan menggunakan maqasid, dengan menggunakan tamhid. Tamhid itu persiapan semacam wasilah perantara untuk masuk ke dalam pembahasan itu. Seperti orang itu tidak akan bisa memahami ilmu kalam tanpa dia memahami ilmu logika, tanpa dia memahami ilmu makulat, tanpa dia memahami ilmu umur amah. Itu pengantarnya. Nah, tujuannya di jalur ilmu kalam itu nanti terkait ilahiyat bil ma'nal khos. Ilahiyat dengan makna khusus, yaitu terkait zat, sifat Tuhan dan perbuatan Tuhan. Wa taktsiril fawaid ma'a tajrid, dan memperbanyak faedah-faedah ma'at tajrid, sambil ditajridkan. Tajrid itu diuniversalkan atau dia itu dijadikan kaidah, yang mana kaidah ini tidak terikat pada satu kasus, dua kasus, tapi faedahnya itu bisa diterapkan di banyak kasus.
tawiyan kashal maqali anil italati wal imla wa mutajafiyan an taraf al iktisad wal itnab wal ikhlal, sambil melipat pembahasan, artinya sambil melipat pembahasan dari memperpanjang dan membuat dia membosankan. Artinya dengan diksi-diksi kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang dan tidak membosankan, dan menghindari dari ujung titik tengah, ujung titik tengah yang merupakan dia memperpanjang atau merusak. Jadi kadang ada yang namanya itnab, ada yang namanya ikhlal, ada yang namanya iktisad. Iktisad tengah-tengah. Dia itu pas, akurat, presisi, pas, dan sesuai dengan kadarnya. Ada orang menggunakan uslub balaghah, uslubnya itnab. Itnab kenapa? Itnab itu memperpanjang, dia lebih dari yang dibutuhkan. Ya dibutuhkan satu, range-nya 1 sampai 3, tapi dia ngomongnya 1 sampai 4. Ya. Yang 4-nya ini, poin keempat ini nggak penting. Itu itnab, karena tidak dibutuhkan. Ikhlal itu sebenarnya yang dibutuhkan 1 sampai 3, tapi dia hanya mendatangkan hanya dua pembahasan saja. Padahal yang dibutuhkan itu adalah 3 premis, tapi hanya 2 premis. Ini ikhlal. Maka yang diinginkan oleh Sa'duddin Taftazari di dalam syarahnya ini, beliau ingin akurat. Beliau ingin pas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu singkat. Ketika panjang itu nanti akan membosankan atau banyak membuat pembahasan itu melebar kemana-mana. Tapi ikhlal itu justru merusak atau mengurangi pembahasan yang penting, yang justru harus disebutkan malah tidak disebutkan. Itu maksudnya. Wallahu la ila sabil rasyad wal mas'ulna inil ismati wasadu wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Semoga dan Allah lah yang menunjukkan ke jalan kebenaran, kebaikan, dan zat yang diminta untuk mendapatkan ke pengawasan, perlindungan, dan kebenaran. Wa hasbi wa ni'mal wakil. Oke. Oke, terima kasih, mungkin sampai sini. Silakan kalau ada yang bertanya, kawan-kawan. Ini belum masuk ke pembahasan yang penting nih. Tapi oke lah. Udah 1,5 jam nih. Mawadah bertanya. Oke, kalau ada yang tanya silakan. Ya, kalau saya kajian daurah ya memang kayak gini. Panjang. Nanya Mawadah. Mawadah Silakan yang warahmah. tanya. Oke, silakan. Tak mati ini nih. Biar kelihatan saya. Ini aneh, gerabat ini nggak pakai baju nih. Ya enggak apa-apa. Aku pengen kelihatan aja. Soalnya kalau di tab ini nggak kelihatan orangnya. Kalau ditampilin kitabnya nggak kelihatan orangnya. Aku nggak ngelihat gitu loh. Tapi kalian bisa lihat. Tapi aku nggak ngelihat. Iya, itu berarti kitab Nasafiyah itu ada di zaman setelah dari yang menjelasin secara mewakif itu. Enggak, sebelumnya. Adanya Kalau sebelumnya. sebelumnya. Ya sebelumnya. Ya abad ke-6. Abad Oh, ke-5. ketemu. Setelah Ghazali malah dia. Dia Maturidi. Setelah Yang berarti menarik itu itu yang karena iya, apa? iya, berarti itu termasuk dari ulama yang disebut Mawar on-Nahar juga ya. Iya, karena daerah sana. Tradisi filsafat di daerah-daerah Turki, eh, Iran itu tradisi filsafatnya udah tinggi banget. Makanya kalau kita kenal ilmuwan-ilmuwan Islam itu kebanyakan dari daerah Iran, daerah Persia itu banyak. Cibawa itu kuburannya di sana, emang orang sana. Ketika dia belajar bahasa Arab, dia di otaknya itu udah ada kecenderungan filsafat udah lama. Karena tradisinya itu kan udah panjang kan. Akhirnya ketika dengar orang Arab itu belajar itu akhirnya dikaedahkan. Kalau orang Arab sendiri mendengar bahasa mereka kan nggak mengkaedahkan karena di otaknya itu sudah spontanitas bahasa Arab itu. Maka dimunculkan ulama ajam ini untuk mengkaedahkan. Yang menuliskan kaidah pertama kali secara lengkap kan Imam Sibaweh. Tradisinya filsafatnya tinggi. Dan yang menarik bukan hanya filsafat. Yang ilmu hadis itu kebanyakan ulama sana loh.
Kutub Sittah semuanya daerah sana loh. Imam Bukhari Uzbekistan, Imam Muslim di daerah Iran kalau nggak salah. Imam Baihaqi daerah Baihaq itu juga Persia. Daerah sana semua kebanyakan. Ulama Balagho Al-Jurjani daerah Gurgan, daerah 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 Iran juga sekarang. Uzbekistan dulu itu juga termasuk wilayah Persia sebenarnya. Uzbekistan, Turkmenistan, daerah yang dekat-dekat Rusia itu. Ini wafatnya beliau itu tahun 537, berarti setelah Al-Ghazali, sebelum Ar-Razi. Sebelum Ar-Razi. Jadi ini kitab yang klasik, tapi penting biasanya diajarkan. Terus kemudian yang bikin menarik karena disarai oleh Sa'duddin Taftazani. Yang mana Sa'duddin Taftazani itu selalu menuliskan sarahnya itu isyarat-isyarat filsafatnya itu tinggi banget. Isyarat mantiknya itu banyak. Makanya itu banyak disarai, hasiai oleh ulama. Tapi ini kitab mutamat sekali. Dulu saya pernah ngaji ini ke Syekh Salim Abu Asy, beliau kan madzhabnya Hanafi kan. Ada sarahnya. Sampai sekarang juga ada kok di YouTube-nya beliau. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mendingan ini Itu direkam ya. satu Silakan lagi kalau ada kita itu ngobrol. Anda baca kitab Syarah Mawaqif kebanyakan dari kalimat-kalimatnya tuh kila berarti itu mengabarkan satu kondisi di zaman itu ya. Bukan, kila itu kritikan. Kila kulna, kila kultu. Oh, Wakilah. berarti Nah, bukan memberi kabar misalkan ada enggak. satu kabar di zaman itu gitu. Enggak. Ini bukan ilmu hadis, ini bukan ilmu hadis, ilmu sejarah, ini kan ilmu rasional. Jadi ada argumentasi, Hmm. ada masalah dikatakan ini hukumnya A. Misalnya sesuatu ini hukumnya A. Terus ada yang mengkritik itu, makanya menggunakan fa'in kila. Seperti itu. Kulna, kayak gitu. Bukan persoalan ini, ilmu rasional akidah itu sebenarnya nggak boleh taklid kok. Makanya ilmu rasional, ilmu kalam memang perdebatan panjang. Jangan dikira ketika orang bermadhab Asy'ari itu terus Imam Asy'ari itu nggak dikritik. Yang kritik Imam Asy'ari itu banyak dari kalangan ulama Asy'ariyah sendiri banyak. Imam Razi ngeritik Asy'ariyah sebagian, Baqilani juga mengkritik. Terus kemudian Al-Juwaini juga mengkritik, Imam Haramin mengkritik. Seluruhnya mengkritik karena nanti akan dilihat yang kritikan mana yang kuat dan sebagainya. Nggak semuanya, nggak semua sama. Ilmu rasional itu nggak boleh. Ini kenapa? Oke. Makanya ada yang menarik. Dulu gini, ada orang tanya ke saya, misalnya tanya ke saya. Ya maksudnya itu teman Azhar juga, tapi mungkin nggak tahu posisinya. Dia mungkin juga dulu itu hidup di lingkungan yang banyak kawan-kawan salafinya yang kata mereka ya akidah itu harus ikut ulama salaf gitu. Sekarang saya tanya gini, kalau akidah itu harus ikut ulama salaf, saya tanya gini, mana dalilnya bahwasanya kita wajib mengikuti ulama salaf? Nggak ada dalilnya. Yang wajib diikuti cuma Nabi loh. Memang ada secara spesifik dalil yang harus kita mengikuti sahabat. Nggak ada. Secara global iya, ijma'nya sahabat itu hujah. Tapi satu persatu sahabat itu enggak. Karena buktinya sebagian sahabat itu enggak kita ikuti pendapatnya. Karena itu menurut kita, pendapat dia itu kurang kuat secara kiasnya dan sebagainya. Karena itu ulama yang menisbatkan diri mereka kepada Asy'ari sebagai ulama Asy'ariyah itu bukan berarti mengikuti seluruhnya, tapi karena nisbat, karena yang pertama kali dalam arti membuka jalan untuk berpikir seperti itu, metodologinya, maka kita nisbatkan seperti itu. Tapi pada kesimpulannya, argumentasinya, cara berdiskusinya itu berbeda ya bisa saja. Terus sebagian orang mengatakan, tapi kan itu Imam Asy'ari kan katanya mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Terus masalah lagi, memang ada dalilnya kita wajib mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kita wajib mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, yang ulama salaf bukan hanya Imam Ahmad bin Hambal. Yang kita lihat, Imam Ahmad bin Hambal zaman itu bermusuhan dalam konteks tertentu ya. Dia berdebat dengan Al-Karobisi.
Imam Karobisi dan Imam Ibnul Kulab. Yang mana Ibnul Kulab, Al-Karobisi sama-sama muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i muridnya banyak. Yang perawi mazhab yang kodimnya. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, Al-Karobisi, Sa'id Ibnul Kulab. Terus kenapa kita harus mengikuti Imam Ahmad bin Hambal? Mana dalilnya yang menunjukkan secara spesifik bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal itu benar semuanya. Taruhlah kalau kita anggap bahwasanya pendapatnya itu nggak benar. Nggak ada dalilnya. Bahkan juga nggak ada dalilnya kita mengikuti Imam Asy'ari itu nggak ada dalilnya. Jadi penisbatan itu hanya penisbatan. Kalau kita pahami bahwasanya kita harus riwayat itu nggak bisa. Karena memang argumentasinya bukan itu. Makanya bahwa yang wajib diikuti itu hanya Nabi loh. Hanya Nabi. Yang lainnya nggak wajib diikuti. Secara keseluruhannya nggak wajib itu. Loh, tapi kan saya mengikuti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Ya mengikuti, tapi dalam arti nggak seluruhnya. Nggak semuanya riwayatnya nggak sampai ke kita. Dan itu bukan hujah. Coba dalam fikih. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i sendiri coba lihat. Qaul sahabi apakah hujah? Qaul qadim ia mengatakan qaul sahabi hujah. Tapi qaul jadid ya, yang itu versi terbaru dari mazhab Syafi'i. Kalau kita secara fikih mengikuti mazhab Syafi'i, itu bahwasanya qaul sahabi itu bukan hujah. Bukan hujah secara spesifik hanya karena dia itu pendapatnya sahabat maka itu benar. Harus ada penalaran lain kenapa ini pendapatnya benar. Harus ada penalaran yang lain. Nggak selalu hanya karena dia itu sahabat maka diikuti, enggak. Di dalam fikih aja enggak. Apalagi akidah. Padahal akidah itu kaidahnya rasional. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi terjadi mengkritik di dalam ilmu kalam itu sangat biasa. Itu sangat biasa sekali. Asalkan mengkritiknya dengan argumentasi. Mengkritiknya dengan argumentasi. Dan kritiknya benar ya. Oke. Kalau mau sharing, saya supaya nggak panjang. Oke, saya sampai sini dulu aja ya. Saya matikan dulu rekamannya ya. Iya, siap, siap. Oke.